Selamat malam, nama saya Andrianto. Saya dari Universitas Zebrasia. Ini untuk selamat malam Ibu Murdaningsih untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Saya Andrianto. Terus kelasnya SI 102 untuk NIM saya 230 197. Baik, di sini saya mendapat tugas UTS yaitu untuk mempresentasikan sistem informasi manajemen. Di sini sistem informasi manajemen konsep dasar sistem informasi manajemen yaitu pengertian sistem informasi ditinjau menurut tiga frasa, yaitu pertama sistem, yang kedua informasi, yang ketiga manajemen. Terus untuk sistemnya sendiri yaitu definisinya sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan, suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi definisi sistemnya sendiri itu adalah sistem untuk yaitu perkumpulan untuk melakukan kegiatan untuk sasaran atau target tertentu, yaitu menciptakan sistemnya. Di sini konsep dasar sistemnya sendiri yaitu definisi sistem sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Jadi di sini yaitu definisinya sekumpulan unsur untuk membentuk sebuah tujuan. Terus untuk contohnya sistem komputer yaitu unsur keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem. Terus tujuannya untuk pengolahan data dari suatu komputer itu yaitu untuk mengolah data. Terus untuk sistem tubuh, unsur organ tubuh, panca indera, tujuannya untuk kelangsungan hidup manusianya. Sistem pabrik, sistem unsurnya yaitu orang, mesin, terus orderan, tujuannya untuk memproduksi produksi produk dari pabrik itu. Terus untuk karakteristik sistem yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, satu komponen sesuatu yang menjadi bagian sistem, benda, aturan, terus orang. Untuk batasnya yaitu sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem mempengaruhi sistemnya. Terus untuk penghubungnya yaitu menjembatani fungsi antar komponen. Terus masukan atau input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Untuk pengolahan, processing yaitu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keseluruhan. Jadi habis mentahan terus menjadi hasilnya apa. Untuk keluaran, output, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan dalam pengolahan sistem itu. Terus sasaran, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau panjang. Terus ada tujuan yaitu goalnya untuk pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kendali untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana atau tujuannya. Terus umpan balik yaitu feedback, mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar.
Di sini ada gambaran contohnya, yaitu kontrol masuk ke proses, terus input masuk ke output, terus ada feedback lagi, terus masuk ke proses lagi, output, objektif atau goal, tujuannya dari sistemnya. Terus klasifikasi sistem, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak sistem tidak tampak nyata atau OS program komputer, yaitu aplikasi, yaitu ya contoh WhatsApp, terus Facebook, Instagram, kayak gitu, itu yang tidak tampak nyata. Terus physical system tampak nyata, bisa dijamah, yaitu komputer atau manusia, terus keyboard gitu yang bisa dipegang. Terus sistem alamiah dan sistem buatan. Untuk natural system terjadi dengan sendirinya atau sistem tata surya. Terus human made system, hasil karya manusia, komputer, mobil contohnya. Terus yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Deterministic system, diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Terus yang kedua, probabilistic system, prediksi tidak pasti, ada probabilitas. Terus yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system, tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Terus open system, dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Terus konsep dasar informasi. Definisi informasi yaitu pengolahan data yang sudah betul yang memiliki arti tertentu. Data sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Terus bentuk data, objek, kualitatif, terus kuantitatif. Contoh, informasi kependudukan, data yaitu biodata penduduk, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, terus pekerjaan. Itu contoh-contohnya dari informasi kependudukan. Terus informasi akademik, yaitu data biodata mahasiswa, nilai, aktivitas. Terus informasinya yaitu absen per kelas, transkrip, IP, IPK, ijazah. Di situ contoh-contoh konsep dasar informasi. Yaitu ini ada gambarannya, fakta-faktanya, terus masuk ke data, terus datanya sudah masuk, terus diproses menjadi informasi, terus dijadikan lagi menjadi data, proses menjadi informasi lagi. Faktor informasi, fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Fungsi informasi menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, terus mengurangi keanekaragaman atau varian, terus memberi standar, aturan, ukuran, atau batasan yang lain. Terus untuk nilai informasi, yaitu kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian, kecocokan dengan pengguna, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan dapat dibuktikan, terus dapat diukur. Mutu informasi itu kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, penambahan batas ketelitian data, feedback dari pemakaian untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Biaya informasi yaitu biaya perangkat keras, biaya analisis, terus perencanaan dan pelaksanaan sistem. Terus yang ketiga, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan, terus biaya operasi. Konsep dasar manajemen. Definisi manajemen itu sendiri adalah pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi.
Terus yang kedua adalah proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Jadi definisi manajemen itu sendiri yaitu pokoknya untuk memproses atau memanfaatkan sumber daya dan mencapai goal bersama-sama. Itu tujuan dari manajemen. Kegiatan dalam manajemen yaitu perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Di kegiatan dalam manajemen itu juga ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Terus yang ketiga sumber daya. Sumber daya di dalam manajemen itu sendiri yaitu ada manusia, material, modal, terus ada informasi juga di situ. Sistem informasi manajemen itu definisinya terminologi frase kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Di sini ada James Altucher 1992 di buku Informasi Sistem Manajemen Perspektif kombinasi antar prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Terus di sini juga menurut Bodnar dan Hopwood tahun 1993 bukunya adalah Accounting Informasi System, yaitu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Terus di sini juga menurut Urban M. Silin dan Waterby di tahun 1999 ini buku Informasi Teknologi for Management Making Connection for Strategy Advance, sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Itu definisinya. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, terus laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Model sistem informasi adalah isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Sistem informasi yang baik itu adalah yang mampu menyeimbangkan biaya dan memanfaatkan yang akan diperoleh. Artinya sistem informasi akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Terus yang kedua, organisasi yang menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka sistem informasi yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Terima kasih. Berikut presentasi saya dalam menjelaskan sistem informasi tugas UTS 2023. Terima kasih.